Halo semua, saya Krem dari performahardika.com. Pada sesi ini saya akan melanjutkan sesi sebelumnya yang sudah membahas mengenai macam-macam bahasa pemrograman yang bisa digunakan di TwinCAT. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa operator yang paling sering digunakan, yang mana di sesi ini akan membahas operator bit string. Sekali lagi, operator bit string, bukan string yang lain. Apa saja itu? Oke, langsung aja keburu pagi. Seperti teman-teman lihat di layar, kita mempunyai gerbang N, yaitu ini operator bit string yang pertama. Ada 4, yaitu AND, OR, XOR atau exclusive OR, dan yang terakhir adalah NOT. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada N. N mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi kalau N itu kayak seperti di seri. Kalau ini teman-teman lihat kan ada variabel 1, variabel 2 sama variabel 10. Variabel 1 itu input, variabel 2 juga input yang kedua. Hasilnya atau resultnya, outputnya adalah variabel 10. Nah, ini ada gerbang N ya. Kalau untuk variabel boolean, ini jika nilainya true atau nyala atau 1 dan variabel 2 juga true, maka hasilnya akan true juga. Jadi seperti di seri, variabel 1 nyala, variabel 2 nyala, variabel 10-nya akan nyala. Salah satu variabel mati berarti mati. Jika dua-duanya mati, pastinya mati juga. Nah, itu kalau boolean. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang belum tahu gimana jika kita tidak menggunakan variabel yang berupa boolean. Kalau boolean kan ini jelas banget ya, pasti banyak teman-teman yang tahu. Nah, kita langsung coba aja dulu. Kita download dulu. Kita run. Ini kan kalau false false hasilnya true. Hasilnya false. Terus kemudian ini jika kita true, deng, ini tetap false ya, belum nyala. Jika dua-duanya saya true, nah seperti ini. Nah, baru dia nyala. Jadi kayak di seri. Itu kalau boolean, ya. Oke, kita coba kalau misal kita punya byte. Nah, ini agak seru ya ini. Kita punya byte di sini. Byte. Oke, terus kita punya byte juga. Oke. Nah, seperti ini. Bisa atau enggak? Mungkin dari beberapa teman kan ada yang belum pernah nyobain kalau yang seperti ini gimana jadinya gitu kan. Oke, kita download, ini udah run. Nah, seperti ini. Ini tampilannya bukan berupa desimal ya. Ini kita bisa setting tampilan bisa berupa desimal atau biner. Ya, biner. Ini saya setting biner biar jelas. Seperti ini. Nah, ini sekarang adalah satu-satu, ini hasilnya satu. Jadi kalau n byte seperti ini ya. Dari paling depan ini 0, 0 hasilnya akan 0 ya. 0 0 hasilnya akan 0 juga. Begitu seterusnya. Sampai yang terakhir ini 1 1 hasilnya akan 1. Jika 1 0 dia akan 1. Mari kita coba dulu. Misalnya yang ini saya ganti dengan 1 ya. Nah, seperti ini. Saya ganti dengan 1, saya force deng. Tetap sini hasilnya yang nomor 2 dari belakang ini hasilnya akan 0 ya, karena seperti di seri. Nah, oke. Kalau ini saya ubah 1 baru dia akan berubah menjadi 1 hasilnya. Oke, kita coba. Misal ini 1. Deng. Ya, der. Nah, ini akan berubah menjadi 1. Oke, sekarang kita acak misalnya. Ya, kita acak misal 1 1. Ini jumlahnya harus 8 ya, karena byte. Oke. Terus ini juga saya acak ya, misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Kita force deng. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika teman-teman lihat. 1 1 hasilnya apa? 1. Terus kemudian 0 1 dia pasti 0. 0 1 juga dia akan 0. 1 1 1. Ini 0 0 tetap 0, 0 0 lagi dia 0, terus 1 0 tetap 0 ya. 0 0 0. Nah, intinya hasilnya akan 1 jika dua-duanya 1. Oke, jelas ya. Ini kalau tampilan binary. Kita bisa juga pakai tampilan lain misalnya. Masuk ke option. Kemudian editor, ini saya setting desimal misalnya. Akan lucu sih. Segini hasilnya segini. Ayo, ya kan? Lucu kan? Susah dipahami kalau seperti ini. Nah, kalau pengen tahu yang jelas kita ubah ke binary. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, ini untuk n. Kemudian yang kedua adalah gerbang or. Ya, or kita ganti dulu or. Kok malah sih? Or ya.
Oke, kita ubah ke boolean dulu. Oke, variabelnya kita ubah ke boolean. Ya, yang paling gampang kan soalnya. Yes. Oh, invalid. Kenapa kok invalid, saudara-saudara? Kita reset dulu. Taran. Nah, seperti ini. Invalid tadi karena saya kan memasang nilai variabel yang bukan boolean. Nah, ini tadi barusan saya ubah menjadi boolean, makanya jadi invalid, ya. Hanya variabel boolean itu hanya ada true atau false, bukan sebuah nilai yang kayak 101 binary dan sebagainya tadi. Oke. Ini sudah clear. Untuk OR itu seperti di paralel. Jadi jika salah satu nyala di inputnya, itu di outputnya akan sudah nyala. Oh iya, ada yang lupa tadi. Sebenarnya input itu tidak mesti 2, bisa 3 juga, bisa 4 dan seterusnya, ya. Baik OR ataupun AND. Ya. Oke. Sekarang kita coba 2 dulu, ya. Ini saya true. Variabel satunya, ya. Deng, ini sudah nyala. Salah satunya nyala, dia udah nyala. Soalnya kayak seperti di paralel. Oke. Dua-dua nyala, ya pasti nyala, ya. Oke. Kemudian salah satu saya release force-nya saya false. Ini apaan ya? Oh, udah biarin. Oke, ini tetap nyala, salah satunya nyala, ya. Dua-duanya mati, baru mati. Iya, ini baru mati. Oke, ini kalau boolean. Kemudian sekarang kita mencoba ke byte. Ya, byte. Ayo. Oke, seperti ini kita coba byte. Yes, ini sudah run. Nah, ini 0 semua ya. Kebetulan ini nilainya 0 semua. Ya, ini sama seperti N tadi untuk tata caranya. Cuman bedanya ini jika salah satu udah 1 nilainya, hasilnya juga akan 1. Oke, kita coba aja. Kita contohi, saya contohi. Acak aja deh langsung. 8, oke. Kemudian ini saya acak juga. Oke, kita force sekarang. F7. Oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Ini salah satu nyala. Misalnya ini yang paling depan nih, 1 sama 0. Hasilnya pasti sudah 1. 1 sama 0 hasilnya 1 juga. 1 sama 1 hasilnya pasti 1. 0 sama 0, 0. Terus 0 sama 1 sudah 1. 1 sama 0, 1. 0 sama 1, 1. 1 sama 0, 1. Jadi intinya jika salah satu ini sudah nyala, ini outputnya juga udah nyala, gitu aja sih. Bukan nyala 1 ya. Maaf. Oke, soalnya lebih gampang nyala gitu ya ngomongnya. Oke, ini jika OR. Oke, tadi yang N saya belum kasih contoh 3 input. Sebenarnya sama aja. Misalnya kayak ini ya. Kita kasih var 3 lah biar var sih. Waria, var. Oke. Oh, var ternyata. Oke. Ini saya ganti byte aja. Oke. Ya. Deng. Yes. Nah, ini kita acak juga lah. Kebanyakan. Error nanti kalau kebanyakan. Oke, kita force. Nah, seperti ini hasilnya. Ini salah satu pokoknya udah ada yang 1, itu akan 1. Ini kebetulan 1 semua soalnya di masing-masing baris ini ya, posisi. Ya, ini sudah ada 1-nya makanya hasilnya 1. Paham ya? Harus paham. Kalau yang coba deh kita yang N tadi soalnya kan belum. Yang 3 variabel. Oke lah kita coba. Biar nggak penasaran gitu. Nah, ini 0 semua. Soalnya nggak ini kalau dia akan 1 jika 3-3-nya 1. Ya. Ini kebetulan nggak ada 3-3-nya yang 1. Oke lah, saya ubah biar nanti ada yang 1 misalnya. Ini piroi. Oke. Nah, ini kebetulan ada yang 1. Nah, ini jika 3-3-nya 1, dia akan baru 1. Jika ada salah satu yang 0 aja dia pasti nggak nyala. Ini kalau N. Kalau yang OR lain ya tadi ya. Salah satu ada 1-nya aja dia sudah 1 hasilnya. Oke. Itu N dan OR ya. Cukup lama juga kan
cuma bahas AND dan OR aja, karena mungkin selama ini teman-teman cuma terpaku pada boolean ya. Kalau byte seperti apa? Nah, jadinya seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah gerbang XOR ya, exclusive OR. Gimana fungsinya? Ini yang variabel 3 saya delete dulu biar nggak bingung. Oke. Oke, langsung byte seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Oke. XOR adalah, ayo gimana? Ada yang tahu teman-teman? Jadi jika malah ini nilainya 1 sama 1, malah 0 gitu loh. Ini 1 sama 1 malah 0. 1 1 0. Tapi kalau beda, nilainya beda seperti ini, 0 sama 1, malah 1. Ini juga beda. 1. Ini sama 1 sama 1, 0. Ini 0 0 gini. Ya, 0 0 ya tetap 0 sih tapi. Oke. Kemudian ini beda 1. Jadi intinya kalau sama itu malah 0, kalau beda ada satunya, salah satunya, itu dia 1. Oke, paham ya? Oke. Terus gimana ceritanya kalau ada 3 input atau lebih? Kita coba aja 3 input, hasilnya seperti apa? Ya. Var 3. Oke. Error enggak? Enggak. Nah, seperti ini kalau 3 variabel. Tadi kita punya 2 variabel. Kalau misal tadi nilainya sama, itu hasilnya akan 0. Kalau nilainya beda, 0 sama 1 gitu, baru nilainya 1 untuk hasilnya. Nah, kalau 3 seperti apa? 3 variabel atau lebih. Kita urutin aja paling gampang ya. Mulai misalnya ini variabel 1 yang paling depan. Ini ada angka 1 sama 1. Ini sama atau beda? Sama kan? Sama, hasilnya akan 0. Hasilnya 0. Nah, hasilnya 0 ini digabungkan dengan variabel nomor 3. 0 sama 1. Itu beda. Berarti hasilnya 1. Oke, paham? Kemudian yang kedua sama persis, hasilnya akan 1. Yang ketiga 1 sama 1 itu dia 0. Nah, 0 sama 0 hasilnya 0 juga karena sama ya. 0 sama 0 kan sama, berarti hasilnya 0. Oke, yang keempat itu adalah 0 sama 1. 0 sama 1 itu beda. Beda berarti hasilnya 1. Nah, 1 sama 1 kan sama, berarti nilainya 0. Oke. Terus kemudian yang keempat ini 0 sama 1 beda. Itu berarti hasilnya adalah 1. Nah, 1 sama 0 itu beda. Ya, hasilnya tadi kan 1 sama 0 beda, berarti hasilnya adalah 1. Ya, yang ini, maaf. Kemudian ini yang ini kan ya. Sekarang yang ini. 1 sama 1 kan 0 ya, karena sama. Nah, 0 sama 1 berapa? 0 sama 1 beda, berarti hasilnya adalah 1. Oke. Kemudian yang ini 0 sama 0 itu adalah sama kan? Sama, hasilnya itu 0 ya. 0 sama 0 lagi sama lagi ya, hasilnya tetap 0 gitu kan. Ini yang terakhir adalah 1 sama 0 itu beda. Hasilnya 1, ya kan? Hasilnya 1. Nah, 1 sama 1 ya, sama. Oke kan? Hasilnya adalah 0. Oke, paham? Nanti diulangi lagi pelan-pelan coba yang seperti ini. Emang agak nggak terlalu simpel juga, tapi butuh kehati-hatian. Oke. Kemudian kita coba operator bit string yang terakhir adalah not. Nah, ini sih gampang kalau not ya. Not. Nah, katakanlah saya coba boolean dulu aja semua ya. Kita ganti dulu boolean. B-nya nggak usah di delete ini harusnya. Oke, seperti ini. Invalid ya, karena nilainya masih bertahan yang tadi. Bentar. Saya reset aja. Run lagi. Deng. Ini true, langsung hasilnya true. Not itu cuma sebenarnya kebalikannya. Jika inputnya true, resultnya akan false. Begitu pula sebaliknya, jika ini saya true kan, pasti akan mati malahan ya, kebalikannya. Dibalik aja sih intinya. Release false. Oke. Nah, kemudian ini jika boolean. Bagaimana jika kita menggunakan byte ya. Ini nggak bisa. Ini cuma satu input satu output ya, bukan seperti tadi. Intinya dibalik. Jadi ini kita menggunakan variabel 1 sama variabel 10. Yang 2 dan 3 lupakan saja.
Oke, sekarang kita coba byte ya. 1 sama 10 aja yang dipakai ya. Kok 3 sih? 10 aja. Nah, seperti ini. Oke, nah kita acak dulu nilainya. Inputnya 8 ya, pas. Oke, kita force. Deng. Hasilnya akan kebalikannya. Ini gampang sih. Kalau 1 hasilnya 0. 1 hasilnya 0. Kalau 0 hasilnya 1. Begitu pula seterusnya. Intinya cuma dibalik doang. Oke, paham? Paham harusnya, kalau yang terakhir ini gampang. Oke, cukup sekian untuk sesi kali ini. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, mohon disempatkan untuk menulisnya di kolom komentar atau di forum kami di www.performahardika.com. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami jika belum. Sekian dan terima saja.